pekerjaan sebegitu beratnya, negara nggak gaji nggak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sahabat Geraha Kreatif. Kembali di podcast kami dengan set yang berbeda. Kami hari ini mengundang narasumber PPD Desa Pasir Buyut, Panitia Pemilihan Desa Pasir Buyut. Narasumbernya sudah ada ketua dan wakil ketua ya Pak. Iya. Selamat datang Pak Rohyat. Selamat datang. Pak Akun, selamat datang di Geraha Kreatif. Terima kasih sudah mau datang Pak. Sama-sama. Nah, Pak, sengaja kami undang karena kebetulan memang salah satu tugas kami adalah membuka, salah satunya mungkin salah sedikitnya ya, membuka wawasan masyarakat bahwa di desa itu ternyata ada juga kayak mungkin lebih ke seperti KPU tapi desa, versi desa kali ya, kayak gitu ya. Soalnya boleh tanya nggak Pak, tugasnya PPD itu Pak ngapain aja sih sebenarnya Pak? Panitia Pemilihan Desa itu punya tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan. Merencanakan itu kan kita ingin merencanakan pemilihan kepala desa. Kepala desa, oke. Mulai dari daftar pemilihnya dulu. Oke. Ada perencanaannya. Oh, jadi daftar pemilihnya berapa banyak nih yang berhak memilih. Yang berhak milih gitu ya. Dari DPS ke DPT seperti itu proses. Oh, DPS itu berarti yang himpun tetap PPD? Iya. Daftar pemilih sementara. Maksudnya daftar pemilih sementara itu berarti yang nyiapin siapa datanya? Dari Disduk Capil. Kabupaten. Oh, gitu. Yang sementara itu dari Disduk Capil. Kita suplai datanya, pelajari, di cross check ke masing-masing rumah. Oh, jadi tetap ada verifikasi ya? Verifikasi. Jadi kita ada daftar pemilih sementara, nanti ada daftar pemilih tambahan, dan ada daftar pemilih tetap. Jadi di pemilih aja udah 3 tahapan. Berarti sebetulnya sebelum calon itu punya nomor pemilih, nomor apa ya namanya? Nomor calon ya? Nomor calon. Itu sudah PPD sudah jalan duluan dong? Udah. Sebelum ada pendaftaran malah. Jauh-jauh sebelumnya. Sebelum ada pendaftaran itu udah mulai pekerjaan PPD. Berat juga ya? Lumayan dari perencanaan itu. Nah, kalau di Pasir Buyut itu Pak boleh tahu nggak PPD itu anggotanya siapa aja Pak? Saya. Bapak sebagai ketua Pak Rohyat ya, terus Pak Akun tadi wakil ketua. Wakil ketua terus Syarifuddin. Pak Syarifuddin sekretaris. Anggota ada bendahara Supiani. Ada bendaharanya Neng. Ada Paridi. Ada Rifki. Kemudian Oja. Satu lagi Piong. Pan Suryani, Piong itu. Oh, Piong Suryani. 9. Berarti 9 ya? 9. Anu Erwis. Erwis ya 10. 9. Oh, 9 sama Pak Guru Erwis ya. Piong itu Supiani. Oh, oke. Berarti ada 10 anggotanya. 9 anggota. 9, sorry. Nah, berarti Pak 9 ini kan warga sini ya? Iya. Saya harus nanya juga nih. Boleh milih nggak? Harus. Ada di daftar jadi pemilih. tetap masih punya hak suara? Iya. Ya kan sebagai warga negara memilih kayak gitu. Kecuali waktu yang tidak boleh, waktu BPD tidak boleh. Kalau pemilihan kepala desa itu harus. Ya, kalau sebab ada di daftar pemilih. Oh iya, maksudnya kita kan terdaftar. Ada di DPT. Berarti boleh dong berkampanye? Kalau kampanye nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Jadi maksudnya mau kampanye kan salah satu calon nggak boleh? Ya? Bicara etika. Oke. Kode etik lah. Kan boleh milih, berarti tidak boleh mengkampanyekan salah satu calon. Posisinya harus netral. Tapi punya hak pilih. Pilih. Oh, repot juga ya. Makanya jadi beban ke diri sendiri juga. Ada masyarakat bertanya, Pak Rohyat milih ke siapa sih? Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa. Kenapa? Kalau saya ngomong berarti saya ikut kampanye. Oh gitu. Jadi akhirnya saya punya hak pilih, tapi itu rahasia saya sendiri. Keluarga gimana Pak? Kalau ke keluarga mas saya sampaikan ke istri. Keluarga sampaikan, istri, anak, cucu gitu ya. Saudara dekat, saudara jauh enggak? Kalau saudara enggak.
Teman-teman, Pak Royhat ini guru saya waktu SD. Jadi makanya saya hati-hati. Biasa-biasa aja. Nah, saya mau nanya ke Pak Kun nih. Pak Kun, sama nih posisinya. Pak Kun kan punya saudara banyak, posisinya sebagai PPD. Itu gimana cara menyampaikan ke keluarga? Kalau saya menyampaikan ke ya kayak keluarga, ke tetangga, ya pemilihan yang demokrasi lah, demokrasi yang baik dan benar. Jadi tidak usah ada konflik di lapangan, pilihlah sesuai hati nurani kayak gitu. Tidak usah kontok-kontokan di bawah kayak gitu. Iya, iya. Jadi hindari lapangan konflik-konflik internal lah. Oke, Kayak gitu. oke. Apalagi dalam bermasyarakat, ya siapapun nanti yang menjadi, ya kita hormati. Dan kita Inilah dukung ya. Iya, itulah demokrasi. Oke. Pemahaman demokrasi lah. Berarti itu tetap disampaikan ke anak istri ya. Sampaikan jelas. Oke, karena posisinya kan panitia pemilihan Iya. ya. Jadi Menjaga kalau kode etik benar-benar ini. kalau ketahuan kampanye gimana? PPD. Otomatis. Ada sanksi itu dari PPD itu kan kita udah disumpah, ada sumpah janji dulu. Kita diangkat dan diberhentikan oleh BPD, Badan Permusyawaratan Desa, Permusyawaratan Perwakilan Desa. Badan Perwakilan Desa. Ya, jadi kami itu diangkat dan diberhentikan oleh BPD. Pada waktu setelah kita dilantik itu ada salah satu janji kita tidak akan menjadi tim atau sukses gitu kira-kira. simpatisan calon. Kalau menjadi simpatisan calon maka siap untuk mengundurkan diri dari PPD dan harus mengundurkan diri. Jadi harus pilih salah satu, jadi tim sukses Atau jadi PPD. PPD. Oh, berat juga ya. Karena gini, Pak. Apalagi mungkin kondisinya di deket-deketan ya, deket-deketan dan itu mungkin teman-teman kita juga. Iya. Jadi masalahnya itu biasanya. Saya harus menanya ke dua jawaban yang berbeda harusnya ya. Gimana Pak? Pak Kun dulu lah. Oke. Tadi gimana itu kondisinya? Maksudnya pendapatnya tentang kondisi ini nih. Kondisi yang maksudnya seperti Kondisi gini. Kita kan pasti punya yang nyalon mungkin saudara kita, teman kita, tapi posisi kita di PPD. atau ya tetap. Sikapnya gimana? Harus gimana gitu? Jadi kalau saya sendiri, saya menginformasikan ke rekan yang mencalon gitu ya, yang mencalonkan diri, ya tolong menghargai jabatan saya sebagai PPD. Karena PPD dituntut untuk netral, saya tidak bisa membantu. Saya hanya bisa memberikan informasi keterkaitan antara PPD dengan proses pencalonan. Selebihnya tidak bisa membantu karena ada batas-batasan kewenangan kayak gitu. Iya. Saling menghargai lah etika dan iya. estetikanya masing-masing. Tetap profesionalitas. Tetap profesional yang harus dijunjung. diangkat. Iya. Nah, sekarang Bapak. Terima kasih. Untuk dicalonkan semuanya calon di kita di Pasir Buyut ada 3 orang. Tiga-tiganya kan bukan orang lain lah, dianggap bukan orang lain. Itu saudara Kita semua. termasuk saudara juga. Semuanya dekat dengan saya khususnya. Atau mungkin malah murid Bapak? Nah, kalau murid saya enggak. Oh enggak ya, enggak. Karena Enggak nemu ya maksudnya. SD-nya sebelum saya ke sana Suwarta udah lulus. Pak Udin juga udah lulus. Pak Udin bukan di Pasir Buyut 1. Oh, di Parakan. MI, ya? MI, Oh, di MI. itu di MI Amcang. Yang satunya di MI Pagadungan. Jadi yang di SD Pasir Buyut 1 itu Suwarta. Nah, berarti kan dekat. Ketiga-tiganya itu dekat. Tapi kalau di saya ini ke mereka selalu bilang pada waktu mau mereka mencalonkan, mohon maaf karena saya diangkat oleh BPD sebagai Ketua PPD. ketua panitia PPD, panitia pemilihan desa, maka saya nggak bisa membantu sebagai tim. Tapi saya pasti ketiga-tiganya saya dukung. Mendukung kan? Mendukung tiga-tiganya, Tiga-tiganya. bukan mau pilih. Oh, jadi didukung tiga-tiga. Didukung Lebih tiga-tiganya. aman. Kalau hak pilih, jelas saya punya hak Punya pilih. pilih. Cuma saya nggak bisa menjadi tim sukses, nggak bisa ngajak ke masyarakat. Paling bisa ngajak ke istri saya.
Udah ketiga hal itu saya sampaikan. Kalau ke istri saya bisa ngajak. Cuma saya nggak akan sampaikan pada masa-masa sekarang. Saya itu milik ke siapa? Iya. Itu rahasia Pribadi saya ya? yang harus saya pegang kuat-kuat. Jangan sampai betus lah. Jangan sampai betus. Akhirnya ketahuan bahwa ketua panitia milik kasih anu. Oh iya benar. Insya Allah saya nggak akan ketahuan seperti itu. Sementara sekarang juga kalau silaturahmi itu saya nggak bisa silaturahmi sendiri-sendiri. Oh. Kalau oke. saya datang ke calon sendiri saya nggak berani. Takut ada yang moto Pak. Takutnya Timbul fitnah. timbul fitnah. Oh ternyata ketua PPD Pasir Buyut itu timnya si Anu. Nah, supaya tidak terjadi hal yang seperti itu, maka kami udah konsensus 9 orang itu. Oh, Siapapun yang 9 orang itu, kalau ada keperluan ke Salah calon, satu, jangan sendiri. Harus ada 2 atau 3 orang, harus ada saksi. Iya. Oke. Misalnya sekarang, kami tadi membuat surat untuk rapat besok. Harus sampai ke calon hari ini. Maka tadi ditugaskan sekretaris dengan Supiani mengirimkan surat 3 orang dengan Pak Paridi. Oh. Jadi nggak sendiri. Jadi nggak akan sendiri tuh ya? Nggak sendiri. Anggota itu. Jadi 3 orang. Kalaupun setelah mereka kirim itu dipoto, emang dipotonya sendiri. Tapi kan yang motonya iya. anggota kita juga. Iya. Jadi kita udah berusaha lah dari PPD ini untuk mendukung ketiga-tiganya, karena kita bukan dalam kepanitiaan itu betul-betul kita netral. Iya, walaupun punya hak pilih. Berarti semangatnya adalah menjaga kondusivitas ya Pak. Ya, itu. Biar Selain masyarakat- itu juga meyakinkan ke masyarakat di masyarakat Pasir Buyut bahwa PPD itu netral. Tidak ada kepentingan, tidak ada apa. Kita hanya melaksanakan kewajiban itu. Oke. Jadi mereka pun memilihnya juga nyaman. Iya. Kayak gitu. Terus keduanya, PPD tidak boleh terpecah. Karena apa? Kalau terpecah atau tidak kondusif, itu akan menjadi polemik berkelanjutan seperti itu. Jadi setidaknya sebagai panutan contoh dan menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa PPD Pasir Buyut itu profesional. Seperti itu ya Pak Ketua ya? Iya. Menimbulkan image Keren. kayak gitu. Iya, image ya yang dibangun ya. Iya. Nah, berikutnya pegawai desa. Itu kan panitia juga bukan sih? Ada 2 orang. Memang ada aturannya seperti Ada itu. 2 orang yang harus dari Bendahara. perangkat desa, Oke. yaitu bendahara. Bendahara itu harus dari perangkat Dari desa. perangkat desa. Dan yang keduanya itu untuk pembuatan laporan. Oke. Jadi kita untuk administrasi. Ya? administrasi Karena berhubungan dengan dana desa. Iya. kan berhubungan dengan keuangannya itu. Berarti dana kampanye, bukan kampanye apa namanya? Dana pemilihan desa ini dibiayai oleh dana desa masing-masing desa. Iya. Oke, makanya staf desa itu ada yang dilibatkan. Kalau sedikit saya tambahkan gini, dari 9 orang itu 6 adalah perwakilan masyarakat yang ditunjuk oleh BPD. Iya. 1 dari lembaga, baik itu Karang Taruna maupun LPM, 2 dari desa. Jadi 9 itu terdiri dari 6, formasinya 6, 1, 2 kayak gitu. Oh gitu. Jadi tetap ada formasinya. Berarti yang nunjuk ketua Rudi dong? Ya, untuk perwakilan masyarakat. Oh gitu. Kalau untuk desa dari kepala desa ya Pak ya. Kepala desa. Kalau lembaga dari lembaganya sendiri yang memutus, merekomendasikan. Oke. Nah, berikutnya ini rada hangat nih. Sebenarnya DPT di tahun ini berapa sih Pak di Desa Pasir Buyut kalau boleh tahu? 5.044. 5.044. Ya. Itu satu Desa Pasir Buyut. Satu desa. Dibagi 3. Dibagi 11 TPS. Dibagi 11 TPS untuk 3 calon. Iya. Jadi 11 satu TPS itu TPS. maksimal di perbubnya itu 500 orang, 500 pemilih per TPS. Iya. 500 DPT lah ya. Maksimal. Oke. Dikatakan menang itu berapa persen kira-kira dari DPT? Kalau menang itu dilihat dari suara perolehan, tidak dilihat dari DPT. Oh, tidak diukur dari DPT? Tidak selisih diukur dari angka. DPT, diukurnya itu dari pemilih yang hadir. Kalau misalnya dari 5.000 yang hadir 2.000, maka sah aja.
Oh gitu. DPT 5.000 misalkan ini cuma 2.000. Yang hadir 2.000 sah. Ya dari 2.000 itulah yang dihitung. 2.000 ya? itu yang dihitung, nggak melihat yang tidak hadir. Oke. Terus ada nggak sih Pak sanksi dari PPD? Misalkan ya dia nggak jadi melanggar, misalkan mendekati salah satu anggota dari PPD. Misalkan mereka mendekati dan anggota PPD-nya yang tadi berusaha netral, namanya manusia ya. Ya. Ada nggak sih sanksinya untuk calon, berarti untuk calon? Bukan untuk calonnya, malah kalau kami dari PPD ya untuk PPD-nya sendiri. Oh, untuk PPD-nya ya. Kalau untuk ke calon bukan kami yang memberi sanksi, itu dari panitia pengawas. Dari Karena panwas, kita pun ya. ada panwasnya. PPK. Ada 5 orang panitia pengawas di satu desa Satu itu. desa itu. Dari panitia pengawasnya juga ada orang dari kecamatan, ada dari Koramil, ada dari kepolisian, ada dari masyarakat, dan ada dari desa. Jadi lima panitia unsur. pengawas, 5 Iya. unsur juga. Jadi kita kalau ada calon atau panitia yang menyalahi aturan, ya mereka itulah yang melaporkan. Ya, mereka yang mempunishment lah Ya. ya, memberikan punishment. Jadi kalau dari PPD sendiri paling saling mengingatkan antar sesama anggota PPD. Kalau ada seseorang udah mendekat-dekati gitu, yang namanya manusia itu tadi ya, yang namanya manusia tidak Dorongannya dari lebih- salah, dorongannya itu dari yang dapat honornya sedikit dari PPD, sementara dari tim sukses akan diiming-iming dengan materi besar. Iya. Kan bisa aja sebagai manusia tergiur dengan Iya. itu. Nah, Iya, kami selalu saling mengingatkan jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti Terjerumus. itu. Iya. Jadi kesimpulannya PPD tidak punya hak untuk menjustik. Yang punya hak menjustik itu PPK maupun Panwas kayak gitu ya. Jadi PPD itu hanya pelaksana, pelaksana atas perencanaan kayak gitu loh. Kewenangannya hanya itu. Kewenangannya ya. Jadi kalau untuk tindakan, misalkan kok ada tindakan perbuatan pidana misalkan ya, atau pelanggaran normatif, itu sudah di Panwas. Kita hanya merekomendasi paling. Iya. Jadi udah ada yang tugas-tugasnya udah, berarti udah Iya. rapat banget ya. Nah, Iya, udah. Iya. saya mau nanya juga nih. Ini kan kita berarti kan PPD bekerja sebelum sampai dengan selesainya ada yang dilantik. Iya, Iya. betul. PPD sudah bubar ya, maksudnya Iya, sudah selesai dibubarkan tugasnya. nanti. Dibubarkan. Pekerjaan sebegitu beratnya, Hah? negara nggak gaji nggak? Dari dana desa itu. Oh, Jadi honornya itu dari dana desa itu. Kami itu diberi honor. Yang kita kan kerja itu dari bulan Februari. Maret, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kita kerja itu 6 bulan. 6 bulan tuh. Ya. Juli Agustus. Berarti Agustus itu harusnya udah ada kepala desa yang baru Agustus ya? itu pas tanggal 11 Agustus itu 14 Agustus itu harus udah pelantikan. Berarti udah ada kepala desa terpilih, itu udah dipelantikan. Jadi kita 6 bulan setelah itu panitia juga belum tuntas. Kalau ada temuan, ada pengaduan, Oh, maka panitia berhak untuk membela atau Menyelesaikan bagaimana gitu ya, menyelesaikan maksudnya menyelesaikan masalah itu. masalah. Laporan pertanggungjawaban Laporan LPJ lah. pertanggungjawaban juga. LPJ-nya. gitu. Laporan perjawaban keuangan. Karena uang yang dipakai dari dana desa oleh panitia itu harus dipertanggungjawabkan. Iya, harus ada pertanggungjawaban. Iya, karena tadi itu honornya ada masuk ke kami. Nah, dana desa. Dana desa kan sampai mungkin isunya sampai hari ini belum turun, Pak. Iya. Gimana cara ngegaji? Atau mungkin dirapel? Enggak, dirapel atau gimana coba? Jadi di sini. Lah, Kita kan kerja dari Iya, sebelum dana desa ada kan? Iya. disinilah para kawan-kawan yang dari PPD menunjukkan bahwa mereka itu ada etikat membangun bangsa melalui skup kecil lah Pak, desa. Kalau kita bicara pendapatan, ini tidak layak. Semestinya harus sudah disiapkan anggaran biar tidak terganggu. Tapi pada kenyataannya kan belum tersiapkan anggaran. Pelaksanaan sudah 60%, anggaran belum turun. Nah, cuman kita menyadari, kita dari PPD ingin membangun lah, kawan-kawan PPD ingin membangun. Kita tidak mempertanyakan masalah honor dan sebagainya. Kita hanya ingin berpartisipasi dalam pembangunan desa. Jadi harapan kami dari PPD, siapapun yang terpilih, tolong hargai jerih payah kami PPD.
Di situ ada jeripayah kami dan kami mengharapkan pembangunan yang berkelanjutan. Kayak gitu. Iya. Jadi ya mungkin siapapun nanti yang jadi, harapannya ya tadi semua yang bekerja di lapangan pun membangun desanya. Iya, seperti itu. Harapan kami seperti itu. Mantap. Nah, sekarang mungkin pesan buat para pemilih Ya. untuk biar tidak alfa ya, tidak pada waktunya. Berarti 11 Juli ya? Iya, 11 Juli. 11 Juli hari Minggu. datang ke TPS untuk memilih salah satu calon. Boleh disampaikan mungkin Pak perwakilan untuk khusus pesannya untuk DPT berarti ya? Oh ya, 5.000. pemilih 5.044. 5.044 ya. Nah, silakan Pak disampaikan. Kepada pemilih warga Pasir Buyut yang sudah masuk di daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala desa tahun 2021, Ya. kami dari panitia pemilihan desa mengajak dan menghimbau kepada warga Pasir Buyut yang sudah terdaftar itu gunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu calon dari 3 orang itu, karena hak pilih masyarakat Pasir Buyut sangat menentukan masa depan Pasir Buyut 6 tahun yang akan datang. Kalau warga Pasir Buyut tidak memilih, maka kepala desa yang terpilih akan lebih kecil legalitasnya daripada yang memilih banyak. Jadi lebih banyak yang memilih, apalagi 100% memilih, itu legalitasnya sangat tinggi untuk kepala desa yang terpilih. Dari 5.044, saya harapkan 5.044 hadir semua, kecuali kalau ada yang sangat kepentingan mendesak Yang tidak bisa ditinggalkan. tidak bisa ditinggalkan, bisa saja tidak hadir. Tapi saya mengajak 5.044 hak pilih datang ke TPS pada tanggal 11 Juli 2021 hari Minggu. Ada TPS-nya tidak jauh dari lokasi rumah Bapak dan Ibu hak pilih, karena kita menyiapkan 11 TPS di 5 titik. Di mana aja tuh Pak? Boleh disebutin nggak? Titik yang pertama di lapangan Mundu. Di lapangan Lapangan di sini Mundu. Oh iya, Mundu. ada 3 TPS nantinya. Oh, jadi disatuin? TPS 1, 2, dan 3. Oke. Kemudian di Paneresan ada 2 TPS. TPS-nya itu TPS 4, TPS 5. Kemudian di Pasir Lame itu ada 3 TPS, di Wudulan 2 TPS, dan di Cibadak 1 TPS. Total ada 11 TPS. Pastinya orang Kelapa Ciung tidak akan milih ke Wudulan. Ya. Orang Kelapa Ciung dipastikan milih di Mundu di lapangan ini. Orang Paneresan milih di Paneresan. Orang Cibadak milih di Cibadak. Orang Pasir Lame milih di Pasir Lame. Jadi nggak ada alasan pada hari Minggu itu tidak hadir di TPS menggunakan hak pilihnya. Dan jangan lupa pada waktu hak pilih nanti datang ke TPS, jangan lupa protokol kesehatan. Ya. Gunakan masker, cuci tangan, dan panitia sudah menyiapkan Disiapin tuh tempat cuci tangan dan ada disinfektannya. Pokoknya prokes untuk di TPS kami sudah mempersiapkan. Termasuk kalau Bapak Ibu hak pilih tidak mempunyai masker, silakan hubungi TPS itu. Di TPS sudah disiapkan cadangan bagi mereka hak pilih yang tidak membawa masker. Kami siapkan dari dana desa itu sudah disiapkan untuk masker dan prokes yang lainnya. Oke. Nah, satu lagi yang ketinggalan Pak. Jamnya jam berapa? Saya anak muda itu biasa bangun jam siang tuh. Untuk pemilih itu ada beberapa gelombang. Oh, oke. Ada yang memilih jam 7 sampai dengan jam 9. Kemudian ada yang kebagian jam 9 sampai dengan jam 11. Ada yang jam 11 sampai jam 12. Jadi ada beberapa gelombang gelombang Oke. agar tidak terjadi kerumunan. Penumpukannya. Kalau tidak dijadwal dengan waktu itu, maka semua datang pagi-pagi. Iya, benar. Nah, makanya nanti kepada hak pilih itu datanglah sesuai dengan surat undangan yang kami berikan. Di surat undangan itu sudah ada waktunya.
Jadi kepada misalnya Rohyat harus datangnya menggunakan hak pilih pada pukul 9. Maka harus datang pada pukul 9 sampai pukul 10. Jadi jangan sampai yang punya undangan jam 9 sampai jam 10 datangnya jam 12 atau datangnya jam 7. Dan setelah memilih itu tidak boleh tinggal di TPS, langsung pulang. Nggak usah menunggu penghitungan. Karena untuk penghitungan nanti sudah ada tim saksi dari masing-masing calon. Sudah ada panitia pengawasnya. Percayakan kepada saksi yang ditugaskan oleh para calon kepala desa. Saksinya pastinya juga yang sudah betul-betul mau menyaksikan, bertanggung jawab terhadap masing-masing calon. Insya Allah di Pasir Buyut karena sesama dengan saudara, insya Allah angat-angat mah boleh-boleh aja, tapi jangan memanas. karena suhu politiknya kayaknya lagi di tempat lain juga lagi panas ya Pak ya. Iya. Hangat-hangat kuku ini. Warm kuku. Nah berarti kalau ada kejadian nih Pak, saya misalkan diundang jam 7 ya. Gitu, katakanlah hari Minggu, karena tadi malam saya habis kerja sampai pagi atau sampai malam gitu ya, karena udah shift 3 gitu ya. Akhirnya saya kesiangan, datanglah jam 12. Itu gimana? Boleh nggak? Kalau jam 12 masih bisa. Jadi belum itu ditutup. kan sebaiknya pada jam tersebut. Jika tidak kan tidak semuanya, hanya sebagian. Iya. Intinya pengaturan jam itu mengurangi penumpukan atau pengelompokan massa. Iya. Yang berisiko terjadi penyebaran, Penularan COVID ya. Iya, penyebaran COVID kayak gitu. Saya pikir udah lah ya, maksudnya Iya. apalagi yang mau disampaikan, disosialisasiin lagi. Nggak ada sih. Sedikit menyampaikan di masa-masa kampanye. Nah boleh Pak. Karena ada masa kampanye. Itu masa kampanye kapan Pak? Tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 itu 5, 6, 7 3 hari Juli, 5, 6, ya, 7 Juli ya? 5, 6, 7 Juli itu masa kampanye untuk ketiga bakal calon itu. Dan kami sudah membuat jadwal agar pada para calon itu tidak bentrok. Datang ke RW ini tidak ada bentroknya, makanya kami membuat jadwal. Berarti jadwal itu sedemikian rupa biar mereka tidak bentrok. Tidak bentrok. Dan yang hadir pertemuan pun kalau asalnya 50 orang, sekarang dibatasi. Si calon berhak mengundang masyarakat, hak pilih itu hanya 25 orang. Karena sekarang ini menurut peta zonasinya itu Kabupaten Serang udah ke zona oranye. Makanya nggak boleh berkerumun yang banyak. Jadi hanya diperbolehkan 25 orang untuk menghadiri rapat terbuka di bakal calon itu. 25 orang. Jadi 25 orang itu kalaupun mereka hadir, insya Allah pada masa kampanye itu tidak terjadi kerumunan. Dan dipastikan juga para calon kalau mengadakan kampanye itu laksanakan juga protokol kesehatannya. Jangan diabaikan protokol kesehatan pada masa kampanye ini. Juga di masa kampanye ini hindari bentrokan dengan tetangga-tetangga. Karena yang namanya dengan dekat pasti bentrok mau ada. Cuma kita dengan keluarga bentrokannya bentrokan biasa-biasa aja. Tidak sampai memanas di masa-masa kampanye itu. Karena kampanye kan merupakan satu kesatuan dengan tahapan pemilihan kepala desa. Mulai dari persiapan tadi sampai ke pelaksanaan itu di dalamnya ada masa kampanye. 3 hari berarti ya? 3 hari. Berarti nanti insiden pergolakan itu pasti akan terjadi. Cuman di situ nanti kan PPD kan terlibat di situ, mengawasi. Jadi ketika ada kerumunan di atas 25, dia akan memberikan teguran, memberikan informasi. Terus keduanya jadwal kan misalkan kayak per RW ya. Jadi pagi siapa, siang siapa, sore siapa, sesuai dengan batas jam gunakan semaksimal mungkin. Ketika waktu habis, time out habis, berarti PPD menginformasikan kepada calon yang sedang kampanye untuk menutup kegiatan. Jadi tetap dipantau, diawasi oleh PPD. Jadi keterlibatannya juga ada, partisipasinya seperti itu. Berarti memang harus saling mengingatkan lah ya. Iya. Makanya dibutuhkan saling bersinergi lah antara BPD,
PPD dengan calon, saling menghargai satu sama lain kayak gitu, Iya. saling menghormati seperti Iya. Ada satu yang harus saya tanya juga. itu. Yang ngangkat PPD itu kan BPD. Iya, betul. Nah, BPD itu boleh jadi tim ses nggak? Oh, tidak boleh. Di Tidak aturan boleh ya? hukumnya tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Ada 4 yang tidak boleh menjadi tim ses. Satu PPD, kedua PPD, ketiga PPK, atau berikutnya saya ulangi satu BPD, PPD, PPS atau KPPS, berikutnya RT. Kenapa tidak boleh? Karena RT terlibat dalam penyusunan data DPS. Dari DPS menjadi DPT terlibat. Tidak boleh. Kalau PPS karena dia sebagai panitia pemungutan suara dia tidak boleh, harus netral. PPD sebagai pelaksana, BPD selaku penyelenggara dari pemilihan. Oke. Jadi empat golongan yang tidak boleh melakukan tindak kampanye. Oke. Berarti nanti ada listnya di sini Ki ya, tulisin tadi yang disebutin apapun, teman-teman itu jadi bahan buat kita sebagai pemilih. Jadilah pemilih yang cerdas. Iya, gitu betul. Ya. Oke. Tadi tim di belakang layarnya sudah kami tampilkan di depan layar. Karena mungkin sebagian orang tidak tahu bahwa ternyata tim di belakang layar itu sudah bergerak sebelum adanya calon. Iya. Pak, kami sebagai warga Pasir Buyut mengucapkan banyak terima kasih Pak Rohyat, Pak Kun sudah mau menginfakkan diri untuk menjadi salah satu bagian dari pembangunan Desa Pasir Buyut. Mudah-mudahan. Semoga tetap istiqomah, kami tidak bisa memberikan apapun, tapi nanti insya Allah semoga hasilnya bisa memuaskan. Iya. Ya. Jadi yang terbaik buat Pasir Buyut. Iya. Mungkin itu teman-teman dari kami di podcast kali ini ya. Ini kebetulan open podcast. Prokesnya harus tetap kita perketat. Kami sudah antigen juga ya. Jadi thank you sudah melihat atau menonton video ini. Silakan disebarkan ke warga Desa Pasir Buyut. Ya. Semoga ini menjadi bahan untuk kita di kemudian hari. Thank you Pak, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak. Salam sahabat Gerak Kreatif.